Apa itu syirkah? Syirkah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Bagaimana rukun dan syarat syirkah? Rukun syirkah. Pertama, dua pihak yang berakad atau akidani. Persyaratan orang yang akan melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah dan melakukan tasharuf atau pengelolaan harta. Kedua, objek akad atau ma'qud alaihi mencakup pekerjaan ataupun modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola di dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya juga dapat diwakilkan. Sigat atau ijab kabul. Adapun syarat sah akad harus berupa tasharuf, yaitu harus adanya aktivitas yang berupa pengelolaan. Syarat syirkah. Pertama, syarat lafaz. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. Misalnya, salah satu pihak di antara keduanya berkata, "Kita berserikat untuk barang yang ini, dan saya izinkan kau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lain." Jawab pihak lainnya, "Saya seperti yang engkau katakan tersebut." 2. Syarat untuk menjadi anggota perserikatan. Pertama, merdeka, artinya bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasa pihak lain. Kedua, balik, artinya salah satu fase pertumbuhan anak dalam Islam yang dikenal juga dengan masa pubertas. Yang ketiga, berakal sehat, artinya dapat membedakan antara baik dan buruk. Ketiga, syarat dari modal pekongsian. Modal hendaknya berupa uang, emas atau perak, ataupun barang yang dapat ditimbang atau ditakar, contohnya beras, gula, dan lain-lain. Kedua, barang itu hendaknya dicampurkan sebelum akad sehingga kedua barang tidak bisa dibedakan lagi. Apa saja jenis-jenis syirkah? Syirkah amlak. Syirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirkah. Syirkah hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, syirkah ikhtiar atau sukarela. Syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya, dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang yang mendapatkan hibah atau wasiat, di mana mereka berdua menerimanya sehingga menjadi sekutu dalam hak milik. Kedua, syirkah jabar atau paksa. Persekutuan yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka, seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan sehingga barang warisan menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan. Syirkah ukut. Syirkah ukut adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Terdapat beberapa jenis syirkah ukut sebagai berikut. Pertama, syirkah al-amwal, persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Kedua, syirkah a'mal atau syirkah abdan, merupakan persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Ketiga, syirkah al-wujuh, merupakan persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. 4. Syirkah al-inan, merupakan sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Kelima, syirkah al-mufawadah, merupakan sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
6. Syirkah al-mudarabah merupakan persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain, perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Bagaimana dengan hukum syirkah? Syirkah hukumnya jais atau mubah berdasarkan dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa takrir pengakuan beliau terhadap syirkah. Pada saat itu beliau diutus sebagai nabi. Orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Contoh syirkah. Ali dan Bagas adalah orang yang dipercaya pedagang. Lalu Ali dan Bagas membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. Ali dan Bagas bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu, keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Contoh syirkah tersebut termasuk jenis syirkah al-wujuh.